Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Shalom. dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya di tempat ini semuanya kita semua dipenuhi sukacita daripada Tuhan, amin. Amin. Boleh kasih lambaian tangan ke kanan kirinya. Amin, kita semua bersukacita. Yuk kita mau mulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita mau fokus sama Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang Tuhan di tempat ini ya Bapa, bukan karena rutinitas setiap minggu kami harus ke gereja ya Bapa, tapi karena kami rindu Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan bersekutu bersama saudara seiman kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biar di pagi hari ini ya Bapa, kami mau lepaskan segala beban kami. Kami mau tinggalkan itu semua di bawah kayu salib-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau telah menebusnya ya Bapa. Biar di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita. Kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua naikkan rasa syukur. Naikkan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami datang Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu kasih-Mu memenuhi kami. Kami memuji nama-Mu. Haleluya. Penuhi kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kami ya Bapa. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Mari semangat katanya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mari katakan hanya dekat, dekat kasih-Mu Bapa. Amin. Jiwaku pun tetap Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia Kau rubah, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan Tuhan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang. Amin. Jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan Tuhan inilah kami. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Kau Tuhan yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara. Mari sembah, mari sembah. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami tahu Tuhan, Kau pasti sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang perkasa Tuhan. Amin. Ini pujian, ini persembahan kami hanya bagimu, Raja di atas segala raja. Oh, terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami memiliki Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Amin. Engkau yang urapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Yes, Lord. Layakan dan kuduskan setiap kami untuk boleh memberikan persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan di hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu bagi kami. Yes. Thank you Jesus. Ini kami Tuhan. Kami telah siapkan hati kami untuk boleh memberikan persembahan dan segala hormat dan pujian hanya bagi nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami di tempat ini. Engkau penuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh bersorak-sorai memuji dan memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin.
Kita semua di tempat ini percaya bahwa Yesuslah kuat kami, amin. Amin. Mari kita angkat lagu ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku, amin. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku, amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri kami tidak takut, beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari katakan dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah, amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Hey, Allahku dahsyat Berkuasa. amin. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat Berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
menyembah, tinggikan Katakan, nama Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi Amin. sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Sekali lagi. namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Yes, amin. Amin. Saya persilakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Yesus Kristus saja. Kami mau mengiring-Mu Tuhan, seumur hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk pemuliaan-Mu. Kekuatan kami, haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. takkan ku lepaskan-Mu, Akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku,
jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku terhadapku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, Untuk memuliakanmu. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami percaya surga terbuka di tempat ini ya Tuhan. Dan kami yang memilih untuk datang ke tempat ini tidak akan pulang dengan sama lagi ya Tuhan. Kami percaya ketika kami bertemu dengan Tuhan, Raja di atas segala raja, maka hidup kami akan mengalami perubahan. Hidup kami akan menjadi maksimal. Hidup kami akan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus mari kita semua katakan amin. Shalom semua. Ini kali pertama saya di tempat ini. Tapi saya kok merasa home sweet home. Karena saya kenal baik dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ibu, shalom. Saya kenal baik dengan Ibu. Dulu sering sekali saya ke rumahnya, tapi sudah beberapa tahun kita nggak ketemu lagi. Dengan Pak Johan dulu juga sempat lost contact. Hari-hari ini kita banyak bersama-sama. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Mari kita buka firman Tuhannya, Yesaya 43. Ayat 10 dan 12. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kita akan baca dengan suara yang kedengaran oleh telinga kita sendiri. Sebab ketika membaca firman Tuhan dan telinga kita mendengar, maka kita mendengar pendengaran akan firman dan dari hati akan timbul iman. Dan oleh karena iman kita akan hidup karenanya. Amin. Kita baca Yesaya 43 10 sampai 12. 1 2 3. Satu lagi, kita ulangi ya. Kita ngomong bersama-sama. Kenapa? Supaya urapan korporat terjadi di tempat ini. Spiritnya itu gini, kita ini baca firman, tapi ketika kita deklarasi, itu hal yang berbeda. Ketika kita mengucapkan firman dengan bersuara, percaya nggak percaya, itu ada suatu gelombang yang dilepaskan. Dan ketika itu gelombang menjadi iman, maka itu menjadi nyata dalam hidup kita. Amin ya. Kita baca pertama, jangan terlalu keras. Yang penting telinga kita bisa dengar suara kita sendiri baca firman. 1, 2, 3. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyenangkan dan mengkabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Amin. Dalam perikop ini ada dua kata yang diulang dua kali. Yang pertama, kamu inilah saksi-saksiku. Yang kedua adalah akulah Tuhan. Dalam satu perikop ketika hal itu diulang sampai dua kali, itu menjadi
perhatian dan sangat penting. Di sini judul yang diberikan kepada saya juga menjadi saksi Kristus. Saya hari-hari ini sangat menyadari bahwa hampir semua jargon yang diberikan gereja hari ini itu sebenarnya bukanlah suatu pencapaian. Menjadi saksi Kristus itu berbeda dengan bersaksi. Menjadi saksi Kristus artinya orang menonton, melihat hidup kita. Dan itu bukan sesuatu yang dari luar, tapi kerajaan Allah itu sesuatu yang dari dalam keluar. Kalau kita melakukan dari luar ke dalam, kita berusaha untuk mencapai sesuatu, maka hasilnya adalah yang dulu saya alami. Ikut Tuhan tapi frustasi terus, merasa gagal terus, stres, gak happy. Padahal salah satu tujuan Yesus datang ke dunia itu merubah nasib. Jadi kita ini selalu diajari, karena saya dulu juga maklum. Dari kecil kebiasaan manusia itu dia ajari untuk mencapai sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Barulah mendapatkan sesuatu. Saya masih ingat dulu masih kecil, saya pernah disuruh loncat dari papan di kolam renang. Itu ada lapis 1, lapis 2, lapis 3. Kalau semakin tinggi saya berani lompat, saya boleh beli buku di Gramedia. Lapis 1 buku, lapis 2 buku, ketiga 3 buku. Itu mau loncat takutnya setengah mati, tapi saking pengen beli bukunya, saya loncat juga. Ada juga anak pendeta yang kepingin punya sepeda. Bapaknya bilang, kalau kamu juara 1 nak, aku beliin sepeda. Dia juara 1, tetap gak dibeliin sepedanya, pas gak ada duit. Jadi hal-hal yang pencapaian itu akan membuat kita lelah dan selalu frustasi. Jadi kita harus kembali kepada zaman yang seharusnya Yesus datang buat apa? Fokusnya kepada perjanjian baru. Saya tidak memisahkan firman Tuhan ini dibagi 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi kita harus baca perjanjian lama, Kejadian sampai perjanjian baru, Wahyu dengan spirit perjanjian baru. Apa sih perjanjian baru itu? Perjanjian baru itu adalah hidup berdasarkan apa yang Yesus perbuat. Fokusnya ke sana. Kapan dimulai perjanjian baru? Perjanjian baru dimulai dari waktu Yesus mati di atas kayu salib. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait suci terbelah jadi 2. Ini sejarah mencatat loh. Ini bukan suatu histori sejarah. Ada orang kaget ketika dia ke Israel, dia nanya, dia bertemu dengan orang-orang yang pinter sains, ternyata Nabi Musa nggak ada dalam sejarah. Waduh, stres dia, imannya goyah. Nah hari-hari ini ketika kita ngalami Tuhan, tidak masuk dalam level pengertian, kesadaran, dan pengalaman, maka ketika ada sesuatu yang baru, dia goyah. Dia gampang bingung. Wah, yang benar yang mana ini? Dia tidak punya dasar yang teguh untuk tetap ke depan. Nah hari ini saya berdoa, roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun atas hidup kita semua yang ada di sini. Sehingga ke depan kita nggak pernah lagi bingung, angin-angin pengajaran turun, ini belum lagi pengajaran yang aneh-aneh. Ketika kita dasarnya tidak teguh, kita tidak kokoh, pasti gampang bingung. Saya hari ini bergerak di tubuh Kristus. Saya kenal dengan gembala berbagai denominasi, berbagai stream, berbagai gerakan. Saya kenal dan bersahabat dengan mereka. Kita bisa ngobrol, duduk, minum kopi, makan bersama. Jadi saya nggak kenalnya antar mimbar. Contoh yang dari dalam keluar, dari luar ke dalam tuh kayak gini. Ini saya kutip karena beliau sendiri cerita ke saya. Dulu ada pendeta namanya Krismanusama. Ada anak muda datang kepada dia. Om, ayatnya nggak boleh ngerokok itu mana om? Loh, jagalah tubuhmu adalah bait Allah. Yang saya maksud ada ayat mana dilarang merokok. Akhirnya karena dicecer terus marah dia. Lu tuh maunya ditulis di dalam merokok, pergi aja ke pom bensin katanya. Sampai dia mulai emosi. Manusia itu diciptakan Tuhan, ada tujuannya.
Kalau memang kita boleh merokok, hidungnya ngadep atas kayak cerobong gitu katanya. Akhirnya dia pulang, nggak tahu berhenti ngerokok apa enggak. Tapi kalau dari dalam gini, ada nanya ke satu hamba Tuhan, nanya lagi, saya boleh nggak ngerokok? Ke satu hamba Tuhan, Yosepa dan Singapura. Kata dia, nggak apa-apa, lu ngerokok aja terus. Tapi sebelum rokok kamu doa, Tuhan, saya nggak sanggup nih untuk berhenti rokok, tolongin saya. Ngerokok aja terus. Sejak nanya, sebulan dia ngerokok. Suatu hari tiba-tiba dia cium bau rokok di bajunya sendiri. Muntah-muntah dia. Sejak itu berhenti rokok sampai selama-lamanya. Amin. Itu namanya muncul dari dalam. Perubahannya permanen. Saya terlalu muak dan bosan ketika orang ngomong saya bertobat, saya berbalik dari jalannya yang jahat. Setelah berapa lama balik lagi ke jalannya yang jahat. Kasih karunia ini bukan sesuatu license to sin. Kasih karunia adalah kuasa dari sorga untuk merubah hidup kita. Jadi ada tanda orang mengalami kasih karunia sama orang yang ngomongin kasih karunia. Orang yang ngalamin kasih karunia, yang pasti dia berbalik dari jalannya yang jahat. Dan yang kedua, muncul sukacita yang dari dalam. Saya ketemu orang-orang yang mengalami kasih karunia. Dia boleh dulu pengajar Alkitab, dia boleh dulu gembala, dia boleh melakukan perbuatan rohani yang luar biasa. Ini saya ketemu langsung. Saya lagi sering ngobrol sama dia karena dia mau pindah ke Amerika. Tapi dia sendiri bersaksi dulu waktu dia masih guru teologi, masih diberkati dengan dahsyat, mukanya senyum gak pernah. Ya, ada apa? Kenapa? Tapi sekarang waktu ngobrol sama saya, senyum terus dikit-dikit tertawa. Maksudnya ada sukacita yang kita nggak bisa ngerti itu ada di dalam. Karena sumber sukacita yang ada dalam hidup kita yang paling kuat, itu adalah Kristus yang ada dalam hidup kita. Waktu Yesus mati, tirai bait suci terbelah jadi dua. Ini silahkan cek di Wikipedia. Ada tahu nggak ukuran dimensi sebenarnya tirai bait suci? Tirai bait suci itu yang memisahkan antara ruangan Maha Kudus dan ruangan kudus. Itu tebalnya 10 cm. Lebarnya 10 meter, tingginya 20 meter. Terbuat dari kain kirmisi ungu tua, kain kirmisi ungu muda, kain lenan halus, kulit lumba-lumba, apapun dicampur. Sehingga tirai itu dibelah pedang, nggak robek. Ditarik 4 ekor kuda dengan arah berlawanan, nggak robek. Manusia paling kuat seluruh dunia, Arnold Suasana Segar sekalipun, ditarik 4 ekor kuda, pasti jadi 4 onggok daging. Nggak bakalan kuat 4 ekor kuda laris dari berbagai arah kita ditali, robek tubuh kita. Nah jadi tirai itu sangat kuat. Tirai itu yang memisahkan ruangan Maha Kudus dan ruangan kudus. Bayangin ya, menurut PBB, bangsa-bangsa di dunia, itu kurang lebih ada 300 negara yang terdiri dari ribuan suku dan bangsa. Suku dan bahasa, ada ribuan. Namanya juga macam-macam. Tapi bagi bangsa Yahudi, seluruh dunia ini cuma ada 2 bangsa. Jewish dan Gentile. Jadi cuma ada bangsa Yahudi dan bukan Yahudi. Yang lain gak dipandang sebelah mata. Bayangin ya. Jadi zaman dulu, yang bisa masuk ruangan Maha Kudus, dari seluruh dunia hanya bangsa Israel. Bangsa Israel ada 12 suku. Dari 12 suku hanya 1 suku. Namanya suku Lewi. Dari 1 suku Lewi yang terdiri dari ribuan, ratusan ribu orang, cuman terpilih 1 orang 1 tahun 1 kali. Kalaupun masuk itu harus diikat sama tali dan dikasih lonceng. Kenapa? Tahu-tahu kalau di dalam kamu tiba-tiba Victor, pikiran kotor, mati. Serius, ruangan Maha Kudus itu begitu mengerikan. Kamu lagi baca firman pikiran jorok, mati. Kamu lagi jalan, kesandung, ngomong kotor, mati. Dan ketika lama gak terdengar suaranya, ditarik tali gak goyang, gak respon, ditarik keluar, mayat keluarnya.
Ini serius, ini yang terjadi. Jadi apa yang terjadi itu adalah menggambarkan betapa susahnya manusia ketemu sama Tuhan. Udah hampir gak mungkin aja. Kalau kita bukan bangsa Yahudi, gak mungkin. Sudah dicoret dari list. Nah tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai itu terbelah jadi dua dari atas ke bawah. Kira-kira Tuhan mau ngomong apa? Mulai hari ini, siapapun bisa datang, mendekat dan berjumpa dengan aku. Haleluya. Itulah kasih karunia yang sesungguhnya. Apa yang kita nggak pantas, nggak layak, itulah yang kita terima. Jadi kita jangan salah pengertian tentang kasih karunia. Kerajaan Allah itu punya sistem. Kalau nggak ngerti sistemnya, kita nggak bisa dapat. Sampai saya mengarang buku The Way of the Kingdom. The Way of the Kingdom itu jalan kerajaan atau jalannya Yesus. Segala apapun di dalam nama Yesus itu ya dan amin. Pasti terjadi. Kalau tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya nggak bisa. Mentok terus. Nggak ngerti apa-apa. Makanya yang terpenting dalam kerajaan Allah itu sistemnya apa? Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hatimu muncul aliran air kehidupan. Dan semua sistem kerajaan ini dari Kejadian sampai Wahyu. Itu pusatnya yang di dalam. Makanya dalam keluar. Mazmur 50 bicara begini. Tuhan itu berkenan akan kebenaran dalam batin. Makanya Yesus paling benci orang munafik. Munafik itu apa? Di dalam lain, di luar lain, di omongan lain, di muka lain, semuanya lain. Kayak orang main kartu aja. Ketemu siapa mukanya bagaimana, ketemu apa mukanya bagaimana. Omongannya juga berbeda. Cek di Alkitab, Yesus paling benci orang hipokrit. Karena inti dari segala sesuatu dalam kerajaan Allah adalah yang di dalam. Tapi masalahnya, hati ini sangat dipengaruhi oleh pikiran. Amsal 23:7 ngomong begini. Seperti apa kamu berpikir, kamu akan jadi kayak gitu. Ada orang itu kalau dengar firman begini. Ya, gue udah pernah dengar tuh. Ya, gue udah pernah dengar tuh. Masalahnya begini, kamu sudah ngalami belum? Kalau kamu sampai dengar firman yang berulang-ulang, siapa tahu Tuhan lagi ngomong sama kamu. Lah firman itu lagi, lah firman itu lagi, lah firman itu lagi. Itu berarti Tuhan lagi ngomong serius tuh sama kamu tuh. Ah firmannya itu lagi, gue udah pernah dengar. Masalahnya sudah ngalami belum? Ini sangat sederhana. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang sangat kuat-kuat. Ketika saya bergaul dengan dia, ngobrol, dengar firmannya. Tiap hamba Tuhan itu punya sesuatu yang memang dia sudah jadi di situ. Ngomongnya ya itu terus. Dan saya terus menyerap. Kenapa? Supaya saya bisa mengalami. Karena Yesus itu merubah nasib. Kalau kita nggak berubah nasibnya, yang salah di kita. Bukan yang di Tuhan. Kita nggak ngerti caranya ini piye, bagaimana. Nah, bayangin ya. Dengan suatu eksklusivitasnya bangsa Israel. Dia membawa Mesias turun. Tapi yang sangat ironis, Mesias itu turun justru membawa sistem yang baru. Yaitu buat semua orang. Wow. Di zaman perjanjian lama, hukumnya juga mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tapi itu berdiri sendirian. Gak ada hukum yang menyamai, menyetarai, gak ada. Semua hukum di perjanjian lama, di bawah hukum ini. Mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan, segala pikiran, segala hal budi, di mana-mana. Tapi ketika Yesus datang, dia membawa di Matius 22, hukum yang terutama ada dua. Dan yang saya keren, yang saya baca di Matius ngomong begini. Hukum yang pertama mengasihi Tuhan, bla bla bla. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dia membawa suatu sistem baru,
kesetaraan. Dia menghapuskan kasta di bumi. Padahal manusia hidup berdasarkan kasta. Duit lu berapa? Pangkat lu apa? Lu punya pengaruh sampai di mana? Itu sistem dunia. Tapi sistem sorga sama semuanya setara. Udah gak ada lagi kaum Brahmana. Gak ada lagi kaum Satria. Tuhan itu melihat hati. Manusia melihat apa yang di tangan kita. Tapi Tuhan melihat hati. Karena itu tirai itu sudah terbelah. Siapapun bisa masuk. Siapapun boleh masuk. Kalau mau masuk. Seringkali anak Tuhan disebut orang yang terpenjara di dalam penjara yang tidak dikunci. Kita semua ini produk masa lalu. Produk masa kecil. Produk dari orang tua kita masing-masing. Pengalaman itu membentuk sebuah paradigma dalam hidup kita. Kalau itu enggak dihancurkan oleh firman. Dan kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita kepada saya secara pribadi. Kita enggak bisa mengalami kemaksimalan di dalam Yesus. Ayub itu ada 42 pasal. Tapi di pasal 42 dia ngomong begini. Selama ini aku mengenal Tuhan dari apa kata orang. Aku mencabut segala perkataanku. Duduk diam dalam debu dan abu. Hampir semua tokoh di Alkitab yang ketemu Tuhan langsung. Gak pernah ada yang belagu. Yesaya, nabi, bernubuat, diakui secara internasional. Perkataannya ya dan amin, Yesaya. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, aku ini najis bibir. Itu tandanya orang ketemu Tuhan. Ini saya dapat cerita nih, true story nih. Seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Masuk rumah doa. 3 jam turun naik surga. Ketemu Tuhan, ketemu malaikat, ketemu semuanya penghuni surga. Selesai doa dia keluar dari kamar doa. Istrinya nanyain, "Pak, mau makan apa?" "Kamu ganggu aja orang lagi baru berdoa." "Loh, tadi ketemu Tuhan tuh hantu." Kan lihat dari buahnya. Ini saya mendapat kesaksian langsung loh, orangnya kesaksian langsung. Jadi kita nih gak bisa ngomong muluk-muluk tapi dalamnya beda, gak bisa. Mendingan ngomong taunya satu, yang ngomong satu aja dah. Jangan terlalu banyak, nanti salah. Kita ini ikut Tuhan ini, kalau gak ngalami pengalaman pribadi, waduh kacau. Ayub ngomong itu di pasal 42. Coba dia ngomong di pasal 10. Kitab Ayub cuma 10. Selesai, sudah mau apa lagi? Ayub itu manusia paling saleh di muka bumi. Aduh, kalau saya baca itu, dia sampai ngomong gini di ayat-ayat yang depan. Ayat berapa tuh? 20 atau 30 ya. Pokoknya dia ngomong gini. Saya melalukan mata saya dari pandangan anak darah. Gila. Jadi dia kalau lihat cewek cakep, set, langsung bonceng. Itu sudah ada dari dulu, pelajaran pria sejati sudah dilakukan Ayub. Kita aja yang baru ketemu. Percayalah ya, di dalam kolong langit ini tidak ada yang baru. Artinya segala sesuatu sudah Tuhan ciptakan, sudah ada. Bedanya kita dapat kasih karunia dan hikmat untuk download itu enggak. Contoh, Thomas Alva Edison nemu lampu. Itu produk surga itu. Dia bisa ketemu. Padahal Thomas itu nggak dianggap sama dunia. Dianggap orang bego, orang tolol. Memang dia agak idiot. Tapi bisa nemu lampu. Kenapa surga hanya bisa ngomong sama orang-orang idiot kayak gini? Kenapa? Yang nggak idiot terlalu sombong. Merasa hebat. Steve Jobs aja ngomong, gimana kamu bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru terus? Stay foolish, stay hunger. Apakah kita gitu dengan Tuhan? Stay foolish, stay hunger. Ajari aku Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Aku mau Engkau lebih lagi. Serakah kalau di dalam Tuhan, buat Tuhan itu oke. Serakah bentuk lain, itu adalah kejahatan. Jadi Ayub itu manusia yang paling saleh dan dia terus terang merasa tidak terima. Karena gue udah melakukan segala sesuatu kayak gini kok masih ngalami begini. Tapi dia ketemu Tuhan,
Selesai udah. Selesai. Jadi saya mau jelaskan yang tentang cerita iblis dan Tuhan di satu ruangan. Itu karangannya Ayub. Supaya orang gak salah. Ketika saya ngobrol, iblis itu bukan musuhnya Tuhan. Iblis itu gak level. Tuhan lawan iblis itu gak level. Siapa yang lawan iblis? Kita lah. Jangan tanya kenapa kucing bisa nanggap tikus. Sudah kodratnya begitu. Kita ini anak Allah, kodratnya yang menghancurkan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Itu sudah kodrat, jadi bukan hebat. Jadi kita ini harus mengerti pengertian-pengertian yang benar. Nah sekarang kita masuk dalam Roma 8 ayat 32. Inilah seharusnya nasib yang dialami oleh setiap anak Tuhan, tapi tidak semuanya ngalami. Di dalam Kristus dia membuka membelah tirai bait suci. Artinya semua orang boleh masuk. Boleh masuk. Kalau orang yang nggak mau masuk, itu masalahnya lain. Ya, jadi buka hati, buka pikiran, ini berlaku buat semua orang dan setiap kita. Katakan amin. Wah, saya luar biasa dapat pencerahan di sini. Saya bacakan ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Bahasa Inggrisnya kadang-kadang lebih jelas. Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2, sorry. Roma 8 ayat 2. Dan bahasa Inggrisnya berbunyi seperti ini. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Jadi kalau kita ikut Yesus, otomatis kita akan ikut hukumnya Yesus. Ada selebriti yang ngomong di dalam Yesus tidak ada keselamatan kekal, ngawur.com. Sampai ada apologetik ngomong di YouTube, si Andre Tunggal tuh menjelaskan orang-orang itu gimana kalau sampai nggak ada jaminan keselamatan. Justru kita di dalam Kristus Yesus nomor 1 ada jaminan keselamatan kekal. Itu kita terima. Kita pasti selamat masuk surga. Lah yang saya ngomong ini bagaimana selamat nasibnya di bumi. Bisa ngalami kelimpahan dalam segala hal. Kelimpahan saya garis bawahi ya, nggak semuanya jadi konglomerat. Kebutuhan kamu berapa sebulan? 10 juta. Income kamu 15 juta. Itu namanya kelimpahan. Kalau kita tahu kita hidup dipelihara Bapa, kita enggak berjuang sampai setengah mati cuma untuk hidup. Karena hidup kita sudah ada yang punya, sudah ada yang beli. Kita ini sudah dibayar lunas. Oke? Nah, jadi kalau kita ikut hukumnya Yesus, kita akan masuk di sana. Sama seperti ini, hukum gravitasi. Dia boleh doa puasa 40 hari 40 malam. Dia boleh latihan apapun. Kalau dia loncat ke bawah pasti turun. Suruh melayang nggak bisa. Buktinya sampai hari ini tidak ada orang yang melayang. Semua jalan. Itu hukum, namanya hukum itu berlaku buat semua orang. Tapi kalau kita tahu hukum yang lebih tinggi dari hukum gravitasi, yaitu hukum aerodinamika. Maka kita semua terbang nih, naik pesawat, booking satu pesawat. Kita semua yang ada di ruangan ini bisa terbang bersama-sama. Bisa melayang bersama-sama. Karena ada satu hukum yang lebih tinggi dari hukum gravitasi. Nah, seluruh umat manusia itu terikat dengan hukum dosa dan hukum maut. Semuanya tidak mungkin bisa bebas dan lepas dari hukum itu. Secara kodrat pasti kena. Tapi kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita akan bebas dari dua hukum itu. Apa sih hukum dosa? Dosa dalam bahasa aslinya, bahasa lainnya hamartia, itu meleset dari sasaran. Out of design. Keluar dari yang seharusnya. Jadi
perbuatan amoral, jahat, itu bukanlah dosa yang sesungguhnya. Itu adalah akibat dari dosa. Membunuh, berzina, mencuri, merampok. Kalau di dalamnya berpikir bahwa mencuri itu enggak apa-apa selama enggak ketahuan, dia akan mencuri. Mau digimanain, dia cuma lihat cari kesempatan. Gue bisa curi, gue bisa curi. Saya itu kaget, dulu saya pernah ngalami tertipu di Instagram, saya urus ke Komdak. Di situ ada divisi khusus yang menangani cybercrime. Dia langsung tahu, oh ini yang melakukan pasti orang-orang dari 3 kota atau 3 desa ini. Hah, kenapa Pak? Oh di situ 1 kota, 1 desa semuanya maling. Semuanya kerjanya mama minta pulsa, papa minta pulsa, kamu dapat undian berhadiah, tiap hari kerjaannya itu. What? Turun-temurung. Bapaknya maling, kakeknya maling, jadi semua maling. Jadi mereka sudah punya paradigma yang penting gak ketahuan, yang penting orang tertipu. Mereka gak nyari jalannya yang benar. Nah kita ini kan beda. Ikut Tuhan itu kan mau ikut jalannya dia kepada saya. Bukan juga jalan dia kepada orang lain. Jalan Tuhan kepada saya itu apa? Nah kalau gak ketemu itu, bingung kita hidup. Makanya kita ngomong meleset dari apa? Meleset dari identitas, panggilan dan warisan. Jadi hampir semua orang di seluruh dunia hari ini, anak Tuhan melayani bertahun-tahun. Krisis identitas. Saya kalau khotbah di Full Gospel atau di persekutuan kantor hari Jumat, saya selalu mulai dengan ini. Sekarang sudah tidak ada lagi dikotomi antara rohani dan sekuler. Apapun yang kita kerjakan, selama itu untuk Tuhan, itu berkenan. Jadi perkenanannya bukan akan dicapai, tapi sudah. Makanya kita akan mendapat hidup ini berkelimpahan dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Saya menyebut panggilan itu adalah profesi kehidupan. Bukan sesuatu yang dibilang rohani, pencapaian, no. Jadi segala sesuatu di dalam Kristus itu harus dari dalam keluar. Itu bicara hukum dosa. Jadi out of grand design. Nah kalau hukum maut apa? Ada di Wahyu 6 ayat 8. Ada kuda hijau kuning, penunggangnya bernama maut. Dia punya otoritas dari surga loh. Membunuh 1/3 manusia di bumi. Dengan pedang, sampar, kelaparan, binatang buas. Pedang bicara hubungan. Sampar sakit penyakit, kelaparan bicara keuangan finansial. Dan binatang buas itu bicara pekerjaan iblis. Jadi kalau harusnya ayat ini diterjemahkan secara bebas. Di dalam Kristus saya tahu identitas saya menjalani panggilan kerajaan, dan saya mengelola warisan di bumi, dan hubungan saya di bumi, suami, istri, orang tua, anak, dan sesama, harmonis. Harmonis tuh. Bukan hanya sekedar baik-baik saja. Kalau ketemu di gereja shalom, di luar kita maki-maki. Bukan. Benar-benar dari dalam kita nice sama orang, ya kita memang nice. Bukan karena pura-pura atau ada tujuan. Kesehatannya berlimpah, yaitu fit, kuat, strong, prima, bugar. Itu memang sudah kodrat kita di dalam Kristus. Keuangan berlimpah. Dan punya otoritas untuk menghancurkan pekerjaan iblis di muka bumi. Makanya kalau kita semua sadar kita ditempatkan di gereja ini, pasti ada fungsinya, ada tanggung jawabnya. Karena hari ini manusia tidak dilihat berdasarkan status. Oh kamu siapa? Saya pendeta. Wow luar biasa. Ini yang ajaib.
waktu Rick Riding, gembala dari rumah doa di Yerusalem, 24 jam. Anaknya namanya Esther meninggal. Waktu meninggal bapaknya susah semua, tapi ternyata yang ajaib dia bangkit lagi, hidup lagi. Dan dia bercerita kepada Tuhan. Ternyata waktu ketemu Tuhan, Tuhan tidak pernah membicarakan prestasinya. Tuhan cuma ngomong begini, terima kasih Esther karena penyembahanmu kepadaku. Aku bersuka cita setiap penyembahan yang naik di hadapanku. Walau keadaan sulit dan menyakitkan, kamu tetap nyembah aku. Ternyata efek salah satunya ketika kita nyembah Tuhan dengan tulus, itu Tuhan tuh bersuka cita. Bahkan kalau saya selidiki kitab Kejadian bahasa lainnya, itu ketika mereka ngadain persembahan, itu naik sebagai sweet aroma. Itu yang Tuhan makan. Jadi penyembah perjanjian lama itu kan cuma bayangan kan. Jadi itu Tuhan makan. Makanya Tuhan gak cari penyembahannya di perjanjian baru. Dia nyari penyembahnya. Selalu mengarah kepada hubungan. Itulah perjanjian baru. Bukan pencapaian. Loh berarti gak usah ngapa-ngapain. Ngawur.com. Sama dengan yang orang bilang kasih karunia itu license to sin. Aku bisa berbuat segala macam. Itu ngawur.com. Itu namanya BODOH. Ini adalah jawaban pertanyaan terbanyak di seluruh dunia. Kenapa orang baik mengalami hal yang buruk? BODOH. Sudah tahu di situ rawan. Kamu malam-malam perempuan sendirian. Lewat situ Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus menyertai. Kalau diperkosa, dirampok. Gak nyalain Tuhan itu. Jangan nyalain Tuhan, gobloknya sendiri. Kecuali kamu gak tahu. Kalau sudah tahu. Kejadian kan di Korea, habis seminar dimensi keempat, pendeta Yonggi Cho, 3 orang pulang ke desa, banjir, dalam nama Yesus, mati keseret arus. Itu adalah tanda kutip kebodohan-kebodohan kenapa orang baik mengalami hal yang buruk. Supaya kita ngerti, Tuhan bergerak lewat segala cara. Saya dikasih tahu teman saya, ada satu saintis, Hugh Ross, cek di YouTube. Bertobat ketika dia mempelajari sains, ini semua sudah ada di Alkitab. Dia langsung bertobat terima Yesus. Gila, ini rahasia kehidupan ada di sini semua. Kadang-kadang kalau kita didorong Tuhan membaca satu ayat, Tuhan dorong ke sana, tapi kita nggak dapat apa-apa. Coba lihat terjemahan lain. Saya kasih contoh, buka Ibrani 16 ayat 9. Kembali Ibrani 6 ayat 19. Ini salah satu contoh penyingkapan yang lebih dalam. Harus masuk di pengertian, kesadaran, dan nanti pengalaman. Di sini ditulis pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Coba kita rasa sendiri kuat mana dengan terjemahan yang ini. Dari TSI. Biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita. Supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Dia sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruangan Maha Kudus. Di rumah Allah di surga. Jadi sekarang kita bisa langsung mendekat kepadanya melalui doa. Karena Yesus sudah bertugas sebagai imam agung bagi kita untuk selama-lamanya sesuai dengan pola imam Melkisedek. Wow, saya sangat diberkati ketika saya ketemu dan membaca terjemahan ini. Itu kuat sekali. Itu kuat sekali. Ini menjadi seperti apa ya? Mazmur 119 ayat 130 itu ngomong gini. Firman ini kalau tersingkap, dia akan menjadi terang. Dia akan menuntun jalan bagi orang-orang yang bodoh atau sederhana. Tapi kalau nggak tersingkap, jadi logos. Makanya orang baca Alkitab Kejadian Wahyu bolak-balik, nggak dengar apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Saya sendiri cukup bodoh
untuk baca Kejadian sampai Wahyu 8 kali. Baru firman ini bunyi, baru firman ini ngomong, baru firman ini hidup. Baru kalau lama gak baca ini bisa kangen jadi pribadi. Kalau baca 1 kali, Kejadian sampai Wahyu firmannya bicara, ngomong, gak apa-apa. Bukan patokannya harus berapa kali. Ada orang juga yang baca ini sudah ratusan kali. Tapi gak masalah itu prosesnya. Mau berapa kali gak apa-apa. Yang penting firman ini ngomong sama kita. Kalau ada apa-apa, firman itu keluar. Suatu hari saya lagi pusing. Saya bangun subuh gak tahu jam berapa. Saya amat sangat tertekan. Itu saya di kamar mandi, lagi nongkrong, lagi stres. Itu seperti ada awan gelap yang mendatangi saya. Pelan-pelan datang awan gelap pekat gitu. Saya udah banyak dengar orang yang ngalami suatu masalah. Jiwanya gak bisa handle, paginya hun-hun. Udah kayak banyak, bukan satu. Saya dengar mertuanya teman saya di kota tertentu, dia toko emas terbesar, bangkrut. Paginya udah bingung, udah kayak orang hunun gitu. Saya waktu itu gak sadar, kayaknya saya hampir kayak gitu. Tapi bersyukurlah saya punya firman yang menjadi senjata buat saya. Gak semua firman bisa menjadi senjata buat kita. Hanya firman yang sering kita baca, kita deklarasi, sampai kita gak usah baca, kita tahu. Itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba waktu awan itu mendekat. Saya cuma ngomong gini, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Itu awannya mundur. Awannya mundur sampai ada terang itu datang. Dan saya mengalami terobosan dan kelepasan. Dan ini harusnya menjadi pengalaman pribadi semua anak Tuhan. Makanya gereja yang kuat itu tergantung dari jemaat yang paling lemah. Jemaat yang paling lemah mengalami Tuhan secara pribadi. Naik terus satu gereja mengalami Tuhan secara pribadi. Maka itu akan menjadi suatu penyembahan korporat. Suatu penyembahan yang bukan dari belas kasihan diri. Self pity atau ego. Itu gak pernah naik kemana-mana. Gak akan jadi mesbah penyembahan, gak bakalan. Hukumnya gak begitu, itu gak bisa naik. Kalau kita doa, Tuhan aku ini cacing Tuhan, susah. Bukan gak boleh minta tolong ya. Tapi harus minta tolong dari identitas. Roma 8 ayat 11. Siapa kita di dalam Kristus? Ada pertanyaan yang paling penting, salah satunya adalah siapa kita di dalam Kristus. Roma 8 ayat 11 bicara begini. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh yang sama yang Yesus punya waktu bangkit dari kematian, itu ada di dalam kita. Kolose berkata, Christ in us, Christ in you. Kata berdiam di dalam Roma 8 ini, dipakainya bukan stay, tapi dwelling. Dwelling itu tinggal tetap, bukan ngekos. Makanya orang yang murtad dari Yesus itu yang menolak Yesus. Di luar itu masih ada harapan di dalam Kristus untuk dia bisa ditolong. Selama gak menolak Yesus. Jadi roh yang dulu di luar disembah berupa bentuk bait suci, sekarang tinggal di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Yesus ada di sini. Kalau B. Johnson ngajarinnya begini, Holy Spirit itu seperti merpati di bahu. Kalau ada merpati di sini, kita akan jalannya pelan-pelan supaya dia nggak terbang. Nah itu yang diomongin Denny Sumargo tadi. Kita ini ikut Yesus. Bukan sekedar tahu Yesus. Ikut. Makanya yang pertama kita semua anak-anak Tuhan akan mendengar suaranya. Secara pribadi.
Makanya ketika ada pertanyaan, oh jadi anak Tuhan gak usah ngapa-ngapain, salah. Siapa pemberita kasih karunia? Rasul Paulus. Rasul Paulus melakukan hal yang lebih besar dari semua rasul. Alkitab ini 2/3 perjanjian baru, 2/3 Paulus yang nulis. Tapi dia gak merasa sombong, itu bukti dia mengalami kasih karunia. Gak ada orang mengalami kasih karunia sombong, itu berarti bukan kasih karunia. Sederhana, lihat buahnya. Jadi kita ini adalah bait suci. Nah, ketika itu masuk di pengertian, kesadaran, dan pengalaman. Ketika ngalamin kayak Yusuf, kita bisa melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita nggak punya kesadaran, pengertian, dan pengalaman Tuhan ada di sini, dapat tawaran kayak Yusuf kapan lagi, mumpung nggak ada yang lihat. Jadi, terus Tuhan menghukum? Enggak, Tuhan tetap terima di perjanjian baru. Tapi ada konsekuensi di depan manusia dan di bumi. Karena bumi ini ada sistemnya. Kenapa sih orang baik banyak mengalami hal susah tinggal di bumi? Karena bumi ini sudah diserahkan sama iblis. Tugas kita lah hari ini kita merebutnya dengan pengaruh, dengan perbuatan baik. Kita ini diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi segala sesuatu yang harusnya dilakukan itu hari ini di dalam kasih karunia bukan menjadi suatu tuntutan, tapi menjadi sebuah gaya hidup. Saya nggak percaya kalau ada bilang dia ngalami Tuhan, dia nggak memberi, itu bohong. Pasti akan ditemplak Roh Kudus sampai dia memberi. Itu bukan urusan sama orang. Jadi bukan karena ditakut-takuti. Hari ini kalau kita baca firman, berdoa saat teduh, bukan karena takut. Tapi karena rindu. Karena kangen. Jadi ada hubungan. Tuhan sama kita itu intinya di hubungan. Gak ada yang lain. Kalau kita keluar dari situ, balik ke perjanjian lama, mohon maaf. Semua berdasarkan aturan, berdasarkan punishment. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita seturut dengan kehendaknya. Otomatis, karena kita dengar suaranya sudah menjadi lifestyle tiap hari. Saya ketemu seorang istri hamba Tuhan, sharing banyak. Dia hamba Tuhan yang cukup terkenal, besar. Ternyata masalahnya sama aja rumah tangga hamba Tuhan mau besar-besar apa dengan orang biasa, masalahnya sama. Bedanya istri yang ini menang. Dan dia bisa bikin slogan, dia bikin taruh di rumahnya. Happiness is homemade. Saya nggak bisa menuntut suami saya. Saya harus menerima suami saya apa ada. Ya prosesnya nggak sebentar 5 tahun. Tapi yang saya mau ngomong adalah hasilnya kemenangan itu adalah pasti. Siapapun di dalam Kristus yang mau melakukan kehendaknya walaupun itu sulit. Tapi hasilnya pasti kemenangan. Itu sudah menjadi suatu jaminan mutlak. Dan saya mau ngomong yang terakhir ini. Saya udah ketemu dengan berbagai banyak orang. Yang paling susah itu adalah menerima diri sendiri. Seperti Tuhan terima kita apa adanya. Ini ternyata sulit sekali. Karena kita sudah diajar untuk melakukan pencapaian. Jadi masalah kekristenan hari ini, perjanjian baru itu masalah dari penerimaan. Kita diampuni masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tapi ini ketakutannya banyak pendeta nih. Kalau saya beritakan itu, jadi orang akan bertingkah laku seenak jidat. Enggak. Orang kalau sudah mengalami pengalaman bersama Tuhan. Sama seperti intinya tadi mengasihi Tuhan dan sesama. Itu adalah hasil. Itu bukan kita berusaha, no. Itu muncul dari dalam keluar. Jadi masalahnya gimana kita menerima bahwa kita diterima Tuhan apa adanya. Kita dipanggil Tuhan by name. Tuhan kenal kita pribadi. Jadi ketika kita minta tolong sebagai anak.
Saya belajar latihan itu dalam hidup saya. Saya beliin anak saya mainan, hadiah. Bukan karena ulangannya bagus. Tapi saya selalu ngomong, ini karena kamu anak papa. Dia harus tahu kalau saya mengasihi dia. Banyak anak hari ini tidak pernah percaya kalau papanya sayang sama dia. Karena tiap hari marah-marah terus. Nah sama dengan Tuhan kita belajar untuk mengalami dia. Rest. Segala sesuatu sudah selesai. Memang ini gak bisa satu kali. Berapa kali setiap orang gak sama. Tapi harapan saya adalah cepat atau lambat. Ketika kita mengalami hal itu. Kita akan menjadi maksimal di dalam hidup ini. Kita gak usah lagi diperintah Bapak Gembala. Berdoa lo, baca firman. Gak usah. Itu menjadi otomatis. Lo lakukan ini dong, lo lakukan ini. Gak usah. Karena siapa? Roh yang sama itu akan bicara. Oh harusnya gereja ini arahnya ke sini nih. Dia tiba-tiba dapat sense. Oh ya aku akan lakukan ini. Itu akan menjadi sebuah kekuatan, pasukan yang bergerak di akhir zaman. Untuk merubah kehidupan. Itu namanya memperluas kerajaan Allah. Memperluas pengaruh kingdom kepada orang lain. Dan paling gampang orang itu merasakan dari perbuatan baik. Perbuatan baik gak tulus saja orang masih bisa ngerasain dampaknya. Apalagi ketika perbuatan baik itu dengan hati. Masuk. Waktu Heidi Baker ngadain KKR di mana itu. Satu orang muslim sembuh dari kanker stadium akut. Sembuh. Sempurna. Penginjil Amerika berusaha membuat ibu itu percaya Yesus. Kamu gimana? Udah sembuh? Ibu itu tetap gak mau. Dan Heidi Baker ngomong begini, sudahlah, tugas kita cuma menyatakan kebaikan Tuhan. Urusannya orang itu sendiri mau kapan dia mau terima Yesus. Itu pasti, cuman waktunya kapan kita gak tahu. Dan Yesus itu datang untuk apa? Orang banyak tahu menebus dosa. Menghancurkan pekerjaan iblis, ya. Menjadi penyembuh. Menjadi penyedia. Kita bisa sebut sampai puluhan sampai ratusan. Tapi sebenarnya Yesus itu datang untuk menyingkapkan Bapa buat kita. Untuk membawa kita happy, penuh. Kapan? Sekarang. Now. Itu melewati dimensi ruang dan waktu. Sekaget ketika ada pemikiran Tuhan itu membuat dirinya rentan ketika dia menjebak diri sendiri dalam ruang dan waktu supaya bisa menjangkau kita. Tuhan itu di luar ruang dan waktu loh. Dia kekal abadi. Kalau baca firman di Kejadian, matahari itu baru muncul 4 atau 5, pokoknya enggak kejadian 1. Ketika terang itu muncul, Hollywood aja ngerti. Nonton Lord of the Ring yang paling baru. Itu ngomongnya gini, di suatu hari ketika matahari belum ada, tapi terang itu sudah ada. Lu kok bisa tahu Hollywood nyontek Alkitab semua itu? Jadi terang Tuhan itu sudah ada, tapi waktunya belum jalan. Makanya itu jawaban bagi dinosaurus ada jutaan tahun. Karena sebelum matahari ada, terang sudah ada, itu sudah jalan, tapi kekal, gak ada hitungannya. Nah makanya dia membuat dirinya rentan untuk menjebak dirinya sendiri dalam hitungan ruang dan waktu. Makanya dia disebut Alfa dan Omega. Artinya di setiap titik kehidupan kita, ketika kita ngalami Tuhan, define dengan Tuhan, itu ngerubah seluruhnya. Keselamatan itu sudah dari awal tujuannya. Tapi kita cuma bisa terima. Ada orang yang bertahun-tahun ke gereja, dia gak ngalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Saya gak pernah lupa ketika saya itu baru datang dari Kota Malang, saya ke Jakarta, saya numpang di rumah saudara. Dan waktu itu ada sebuah gereja yang baru buka, baru apa, dan kita selalu ke situ. Saya ikut bukan karena rohani, saya belum punya agama tanda kutip. Saya cuma KTP-nya aja. Tapi saya ke gereja enggak, cari Tuhan enggak, apapun enggak, laung namanya enggak ngalami apa-apa. Sampai satu kali, saya enggak tahu berapa kali. Itu dari worship leader nyanyi,
Saya kenapa hari itu nangis terus. Firman siapa yang ngomong saya nggak tahu, pokoknya saya nangis terus. Pulang ibadah, saya minta dibaptis. Ternyata itu yang namanya hadirat Tuhan. Saya coba undang worship leader. Tadi saya udah titip pesan lagu itu, tahu nggak ya? Ya silakan, sama pemusik. Kita ini latihan, kontemplasi itu latihan. Karena ternyata banyak orang dia nggak pernah rasa apa-apa di sini. Dia bisa ngomong, dia bisa cerita, dia bisa pelayanan, dia bisa melakukan semua aktivitas rohani. Tapi di sini nggak pernah rasa apa-apa. Kalau kita tahu betapa Tuhan kita itu sangat mulia, dia melakukan begitu banyak yang kalau bahasa Perancis kebacot hanya untuk berjumpa dengan kita. Hanya untuk menyapa kita hari ini. Hanya untuk ngomong begini, nak, aku mengasihimu. Dan kita bisa terima itu, maka hidup kita nggak pernah sama lagi. Kita bukan hanya tahu sebuah teori, kita masuk dalam level pengalaman. Dan itu akan membuat semuanya berubah. Cara kita ngobrol dengan pasangan, kita bisa lihat yang Tuhan lihat dalam dirinya. Ini kok istri kelihatannya marah-marah, terus kenapa toh ya? Tapi ketika kasih itu turun kepada kita terlebih dahulu. Ketika melayani dengan kasih. Sampai satu titik marahnya udah hilang. Kenapa? Enggak tahu. Kapan, bagaimana? Enggak ada yang tahu. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Ada satu hal yang selalu diomong. Allah itu kasih. Tapi hari ini kita harus masuk dalam Tuhan itu baik. Tuhan itu baik buat saya. Tuhan itu baik buat saya untuk selama-lamanya. Bukan karena apa yang sudah saya perbuat. Tapi dia menerima aku apa adanya. Kita coba nyanyi lagu ini sebentar. Dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Karena dia mendeklarasikan tentang kebaikan Tuhan. Kasih-Mu tiada bertemu. Kalau yang bisa saya ikut nyanyi sebentar. Hatimu tak terselami, betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya anugerah terbesar, tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, selami, betapa baiknya Engkau. Ku
tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, hanya Yesus Kau anugerah terbesar, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari kita sembah Tuhan. Iya lama syakar lama inar halaya bashe, haleluya. Iya ralaya masuk, iya ralaya masuk, iya ralaya masuk. Saat ini yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yes, amin. Saat ini hati yang marah dan kecewa, Tuhan pulihkan. Yes, amin. Ada suatu pengharapan yang baru yang turun dalam setiap hidup kita. Ada suatu keyakinan akan masa depan, bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Ya dan amin. Kami tidak salah berharap. Kami berharap kepada Yesus adalah pengharapan yang sesungguhnya. Dialah yang menjadi segala sesuatu yang kita butuhkan. Di perjanjian lama ketika orang ngomong Yehova Rafa, maka Tuhan menyembuhkan kita. Tapi sekarang Yesuslah Yehova Rafa. Yesuslah yang menjadi penyembuh buat saya. Yesus adalah jawaban buat apapun dalam hidup kami Tuhan. Saat hari ini kami tahu surga terbuka di tempat ini. Dan hari ini kami mengaku Tuhan, kami semua adalah anak-anak-Mu. Kami semua Kau terima apa adanya. Kau mengasihi kami tanpa syarat. Kau memberkati kami tanpa sebab. Kau menyayangi kami tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja setiap hari mulai hari ini. Untuk membuat kami yakin tahu di level pengertian, kesadaran dan pengalaman bahwa kami anak-anak-Mu diterima sepenuhnya. Diterima sepenuhnya, dosa kami sudah diampuni ya Tuhan. Kami menjadi manusia yang benar, kami manusia kudus dan kami manusia mulia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu setiap anak-Mu di tempat ini akan mengalami Engkau sampai selama-lamanya. Ketika mereka pulang, mereka di rumah, ketika mereka masak, ketika mereka mandi, ketika mereka melakukan apapun, ada sebuah kesadaran bahwa kami anak-Mu. Kami diterima apapun kami apa adanya. Biarlah ini menjadi sebuah kekuatan dan pengharapan untuk kami memandang masa depan dengan kepala terangkat. Karena kami tahu ada kepastian di dalam Kristus yang tidak bisa kami dapatkan melalui siapapun ataupun apapun ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu untuk selama-lamanya. Demi nama Yesus mari kita katakan. Amin.